sesama kalau kita tidak dikasihi oleh Tuhan. Tidak. Karena Allah itu kasih, itu yang saya sudah jelaskan di keputrian di dalam 1 Korintus pasal 13. Kita tidak dapat mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Bagaimana engkau dapat mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Ya, bagaimana engkau dapat mengasihi saudaramu yang kelihatan? Kalau engkau tidak mengasihi saudaramu yang kelihatan, bagaimana engkau dapat mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Tidak mungkin. Saudara, jadi kalau kita bilang kita mengasihi, yang pertama harus yang kita tahu adalah kita mesti bilang pada Tuhan, engkau tahu saya mengasihimu Tuhan. Dan orang lain tidak tahu kita mengasihi Tuhan. Mana ada orang tahu saudara mengasihi Tuhan? Hah? Saudara tahu nggak saya mengasihi Tuhan? Ibu Yosi tahu nggak saya mengasihi Tuhan? Dia akan selalu lihat, oh iya kelihatan dia setiap hari begini begitu. Apa itu? Tidak. Yang sungguh-sungguh tahu hati saya, hati kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan adalah Tuhan. Jadi kita tidak dapat lari dari Tuhan. Maka dia tanya kepada Simon anak Yohanes, kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Petrus menjawab, ketika Simon anak Yohanes menjawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan berkata padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita pernah renungkan sama-sama. Ada 2 domba di situ. Domba kecil dan domba besar. Ya. Ada domba-domba kecil, gembalakanlah domba-domba kecilku dan gembalakanlah domba-domba besar. Nah, domba-domba kecil ini nakal sekali, saudara. Jadi paling ribet kalau mau gembalakan domba-domba kecil. Itu domba-domba kecil, kalau saya pimpin domba-domba kecil, saya pimpin PA, domba-domba kecil. Ada JJ, ada Flo, ada Jojo, ada Lim, Alexa, Sam, ada yang baru datang lalu keringetan. Akhirnya sampai. Saya tanya, dari mana kamu? Main sepeda. Kan sudah tahu ibadah, tapi sepeda dulu om. Ada dia nggak datang. Kan ada tugas minggu lalu. Kamu tahu nggak tugas minggu lalu? Enggak, kan aku nggak ikut. Oh kamu kenapa nggak ikut? Udah terlanjur janji sama teman. Itu domba-domba kecil. Paling tinggi 30 menit. Lebih dari 30 menit sudah kabur itu dombanya. Itu domba kecil. Domba kecil itu ngambekan. Baru bicara dikit, nggak boleh. Siapa yang berdoa? Saudara tahu nggak kalau saya tanya ke domba-domba kecil itu? Siapa yang mau berdoa? Satu langsung tunjuk. Nggak pernah begini. Belum pernah. Siapa yang mau berdoa? Itu domba kecil. Kalau orang dewasa kan nggak begitu. Kalau domba besar. Kok nggak ibadah? Dia pasti nggak bilang, dari main bola nggak. Dia bilang, ya Pak, namanya juga orang kan mesti cari duit. Kalau nggak cari duit bagaimana? Itu domba besar. Tapi mental domba kecil. Itu lebih dosa kayaknya, kalau kayak begitu. Enggak, kita nggak bahas domba kok. Sudah tenang, kita nggak bahas domba. Nggak bahas domba, kita bahas yang bagus gitu. Ya kan? Pokoknya kenapa terlambat? Ya namanya juga jam terlalu cepat Pak. Coba kalau jamnya lambat, gitu kan? Itu domba kecil. Domba kecil itu. Domba gede, mental kecil. Kenapa kamu ada di sana? Ya karena saya nggak ada di sini. Nah gitu. Nah, itu domba kecil tapi filsafat. Karena saya nggak ada di sana, maka saya ada di sini. Coba kalau saya ada di sana, kan nggak ada di sini saya. Nah itu dia. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya kan? Ada domba besar, ada domba kecil. Ini berat banget saudara mau gembalakan domba. Karena domba-domba Tuhan. Coba kalau domba saya. Ini tadi saya baru marah-marahin anak saya. Ini kenapa bisa lambat? Kenapa jadi rusak begini? Saya bisa marahin. Tapi kalau Ibu Tanti atau Ibu Meli yang duduk di situ, saya nggak bisa bilang ini. Kok salah Ibu Meli? Nggak berani saya karena bukan anak saya. Coba kalau anak saya, Andrea, Ariel, kenapa ini jadi jelek begini? Nggak mau ngapain ini? Karena itu anak saya. Coba kalau anak orang, nggak bisa. Apa yang Tuhan suruh kepada Simon anak Yohanes? Gembalakanlah domba-domba Tuhan. Jadi dia kalau nakal, di sana, terus kita bilang, duduk. Emang kamu gembalaku Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Dibaringkan aku di padang yang berang putih juga gitu kan. Tapi kalau dia ada masalah, dia datang kepada gembala yang tadi dia lawan itu. Pak, boleh doakan nggak? Kenapa? Ini masalah terlalu berat. Ya kan? Nah itu domba-domba itu. Sudahlah, nggak usah ya, lewat aja. Sekarang kata gembalakanlah. Tadi kan domba, sudah ngerti lah domba.
Saya sudah pernah bilang itu kan, domba sudah jadi tidak pas. Gembalakanlah. Ada dua kata untuk gembalakanlah ini. Nggak usah pakai bahasa Yunani ya. Nanti kayak pinter. Saya nggak tahu bahasa Yunani lah. Orang bahasa Sanger aja saya nggak ngerti. Padahal orang Sanger, ya kan. Jadi gini. Tapi saya mau bilang gitu. Nanti kalau mau ini nanti di PA saya bisa jelasin. Ada dua kata. Yang pertama artinya begini. Peliharalah. Yang kedua berilah makan. Itu kata gembalakanlah. Jadi di dalam 3 kali ini ada 2 yang mengatakan peliharalah dan 1 bilang berilah makan. Gembalakanlah domba-domba itu adalah peliharalah Simon anak Yohanes domba-dombaku dan berilah mereka makan. Berilah mereka makan. Aku menuntun mereka ke padang yang berumput hijau. Peliharalah domba, dan itu bukan mudah bagi Petrus, saudara. Petrus bukan mudah untuk menggembalakan domba. Tapi kalau saudara baca di kitab Petrus 1 dan 2 Petrus, dia bilang, hai penatua, gembalakanlah domba-domba Allah yang dipercayakan bagimu. Saudara cari ada aja ya ayatnya. Karena ini cuma di Yohanes 21 yang kita mau bahas. Kata gembalakanlah di situ. Pelihara dan beri makan. Pelihara dan beri makan. Gembalakanlah domba-dombaku yang besar dan yang kecil, yang masih muda dan yang sudah lama, yang baru hafal-hafal ayat dan yang sudah pintar sekali dispensasi, yang baru hafal-hafal ayat dan sudah pintar sekali PA. Saya ditelepon sama seorang ibu. Pak Sony, boleh jelasin nggak apa artinya dibaptis dengan apa? Dilahirkan dari air dan roh. Saya tanya ke ibu itu, kenapa ibu? Ini penting bagi saya. Buat apa ibu? Supaya mengasihi Tuhan lebih? Atau supaya bisa tunjuk kepada orang? Saya mengerti itu dibaptis dengan air dan apa? Dilahirkan dari air dan roh, kan hebat. Ternyata kalau di sini bukan, saudara. Jadi padahal itu di Yohanes dibilang, apakah engkau mengasihi aku lebih dari orang lain? Engkau tahu Tuhan. Sekarang gembalakanlah domba-dombaku, berilah mereka makan dan peliharalah. Karena satu waktu ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ingat, ikutlah aku, sama seperti yang dia katakan, akan kujadikan engkau penjala manusia. Tapi sekarang tugasmu adalah gembalakanlah domba-dombaku. Kita sudah menginjil, saudara. Kita sudah memberitakan Injil. Apa yang terjadi berikut? Saya sudah mati di kayu salib untuk semua orang berdosa. Saya sudah mati di kayu salib untuk orang-orang yang saya kasih, itu kata Tuhan kepada Petrus. Sekarang, gembalakanlah domba-dombaku. Berilah mereka makan. Peliharalah mereka. Saudara, bagaimana memberi makan saudaramu yang kecil? Bagaimana memelihara saudaramu yang kecil? Tugas siapakah kira-kira itu, saudara? Siapakah yang harus mengembalakan domba-domba itu? Saudara akan berkata, itu tugas gembala. Itu tugas para penatua. Itu tugas para pendeta. Bagaimana pendeta dan gembala memberi makan domba-domba? Bagaimana memelihara mereka, saudara? Bagaimana? Kalau domba beneran, kita bilang, ya bawa aja lah ke rumput kan? Nanti mereka makan sendiri. Dan lihat dari jauh saja. Yang penting mereka sudah ada di padang dan mereka makan. Sekarang di jemaat, saya mau aplikasi di GBSD sekarang. Saya berharap tidak ada yang tersinggung. Bagaimana memelihara jemaatmu? Bagaimana memelihara jemaat Tuhan? Bagaimana memelihara domba-domba kecil? Pengurus itu kemarin, saya bersyukur Pak Yanto, Pak Agung, mereka ngobrol banyak dengan pengelola gedung dan mereka tiba pada kesepakatan. Lalu mereka bilang pada saya, beberapa orang juga bilang pada saya, Pak Sony, sebenarnya boleh kita tidak lagi perpanjang di sini. Oh, kita bisa ibadah online saja. Kan masa sekarang, Pak. Saya bilang iya ya. Boleh begitu aja. Saya bilang, oke, kalau begitu tidak usah diperpanjang, kita online aja. Kenapa? Karena tuh bisa online kayak begini. Saya bisa berdiri di sini. Ya paling kalau agak jelek-jelek saya bilang dia Daril. Kenapa bisa begini? Ya kan? Bisa.
kita tidak usah berkunjung, kita tidak usah bertemu dengan orang. Tapi saudara tahu nggak, pelayanan ini nggak berhenti sekarang. Ya, pelayanan ini nggak berhenti tahun depan. Karena ada anak kita, ada anak-anak kita, ada cucu-cucu kita. Peliharalah dombaku. Kenapa saya bilang ke pengurus, kita berjuang, walaupun kita mungkin tidak mampu. Tapi kita masih berada di satu tempat untuk pelayanan ini. Kita harus berada di satu tempat. Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kalau Tuhan tanya begitu padamu sekarang, kalau Tuhan tanya itu sekarang padamu, apakah engkau mengasihi aku? Apakah yang engkau saudara jawab? Bukankah kita akan bilang begini, ya Tuhan, kadangkala ya, kadangkala enggak. Apakah jawab seperti itu? Ataukah kita akan jawab seperti Simon, engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Dan Tuhan akan bilang padamu, gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana caranya sekarang? Saya berterima kasih kepada pengurus, terima kasih. Tapi tiba-tiba saya terima WA dari seorang. Saya tahu dia tidak punya anak, tidak punya. Dia cuma bilang, Pak Sony, nanti bagaimana anak-anak? Bagaimana kita mau beribadah? Oh iya, kita punya jalan keluar. Nanti kita punya uang, kita sewa ruko yang lebih kecil. Tapi uang kita cukup nggak? Nggak cukup sih. Nah kan sama katanya. Saya lihat dia, oh iya Ibu, terima kasih. Ibu bicara dengan saya. Terima kasih, tapi yang memutuskan ini bukan saya. Yang memutuskan ini adalah Tuhan. Karena ini adalah domba-dombanya Tuhan, benar? Tapi kalau dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Kita mau jawab apa? Saudara, apakah engkau mengasihi aku? Saya sudah minta maaf ya tadi saudara ya. Jangan tersinggung. Ya, jangan tersinggung. Apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan? Lalu pengurus bilang, sudah Pak, kita perpanjang. Saya tanya, bagaimana caranya kita bayar? Nah, itu Pak. Saya bilang, enggak susah. Saya bilang ke Pak Yanto, Pak Agung, Pak Jimmy Hosang, Pak Dance Wauran. Saya bilang, ketika saya tanya, bagaimana cara bayar? Bagaimana Pak? Saya bilang, enggak susah. Menurut saudara susah nggak bayarnya? Nggak susah. Karena Tuhan cuma nanya, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari mereka? Apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari mereka? Itu cara bayar, Pak. Tapi ada nggak? Nggak tahu saya. Kan saya sudah khotbah tadi. Yang tahu kita mengasihi Tuhan, hanya Tuhan dan saya. Yang tahu saya mengasihi Tuhan, cuma Tuhan. Kita nggak tahu, tidak ada orang tahu. Tidak ada. Bagaimana cara bayar, Pak? Saya tanya, itu mereka tulis apa di situ? Mereka tulis, Pak, pakai apa? Iya, ditulisnya pakai apa? Ditulis di situ. Saya tanya berapa harganya? Ditulis 200 apa 300 juta? 400 juta per tahun. Mereka tulis. 400 juta per tahun. Iya, itu apa? 400 juta apa? Batu atau apa? Batu atau besi atau emas? Kalau Cak Lontong gampang bayarnya. Karena diam itu emas. Jadi 400 juta pakai emas, diam aja karena diam itu emas. Nah itu banyak itu nanti mau terjadi. Ditulis apa di situ? Batu atau apa? Duit Pak. Nah begitu gampang nanti bayarnya. Bagaimana bayarnya? Pakai duit. Nggak mungkin pakai batu. Ini nggak enak banget ditutup khotbah dengan duit ya. Tapi daripada Pak Yanto potong rambut terus, Pak Jimmy rambutnya udah mau putih, Pak Agung apalagi jadi liturgus aja pusing-pusing tadi kan. Saudara lihat gak dia jadi liturgus? Itu benahara loh. Begini, jadi baiklah kita mulai ibadah. Karena di otaknya begini, ini mau tanda tangan besok, ini kira-kira mau bayar apa enggak. Silang nggak, tanda tangan aja, dari dulu juga begitu. Paling kan Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Maaf saudara yang baru pertama bersekutu dengan GBSD, maaf ya baru datang udah dengar saya bicara begini. Enggak, lupakan aja ini. Saya cuma bicara kepada orang-orang yang lagi mendengar firman Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari mereka? Dan kita akan jawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga,